Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Wulandari, mahasiswa Pasca Sarjana Uniba kelas 30A. Di sini saya akan menjelaskan tentang nafkah dalam tinjauan filsafat manajemen. Dosen pengampu Bapak Supawi. Yang pertama, saya akan membahas masalah filsafat. Menurut Pythagoras, filsafat adalah kegiatan berpikir manusia. Dengan berpikir, manusia ini menerawang dan menelaah segala yang ada di alam semesta ini. Sedangkan Aristoteles mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan dan penelitian tentang sebab-sebab dan prinsip-prinsip segala sesuatu. Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan filsafat adalah kegiatan berpikir manusia untuk menelaah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini hingga mencapai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Nafkah dalam tinjauan filsafat manajemen. Pengertian nafkah secara terminologis mencakup makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Talaq, surat yang ke-65 ayat ke-7, yang artinya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak, dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupa sandang, pangan, dan papan. Di antara ayat-ayat Al-Quran menjelaskan bahwa yang pertama, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya. Dalam tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu, baik sandang maupun pangan, menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya, sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang di bawah tanggung jawabnya. Seperti gambar di bawah ini, sungguh mulia hati seorang ayah yang tidak pernah mengeluh ketika berjuang mencari nafkah untuk keluarganya. Nafkah dalam tinjauan filsafat manajemen. Yang kedua yaitu Al-Quran surat Al-Talaq ayat 6 yang artinya, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada istri. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati istri itu dengan menempatkan pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia. Yang ketiga, Al-Quran surat Al-Talaq surat yang ke-65 ayat 7 artinya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu, yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki, untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya, dan dengan demikian adalah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasan berbelanja. Selanjutnya, macam-macam nafkah. Yang pertama, nafkah diri sendiri. Seseorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain, dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada di bawah tanggung jawabmu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, nafkah seseorang terhadap orang lain. Yang pertama, hubungan perkawinan. Yang kedua, hubungan kekerabatan. Hubungan perkawinan yaitu suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal. Hubungan kekerabatan yaitu bapak atau ibu. Jika bapak tidak ada, wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucunya. Nafkah digolongkan menjadi dua, infak atau sedekah, yang kedua bayar utang. Apabila kita mempunyai nafkah yang wajib terlebih dahulu kita mencukupi apa yang menjadi kebutuhan keluarga. Setelah semua tercukupi, kita membayar hutang karena hukumnya wajib. Setelah semua yang wajib sudah dikerjakan, kita melakukan yang sunnah sesuai dengan tuntunan Quran surat Al-Baqarah ayat 215 yang berbunyi, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Untuk mendapatkan hasil yang objektif dan realistis, dibutuhkan langkah-langkah dan sistematika berpikir serta bertindak yang teratur sehingga dapat mencapai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi, nafkah dalam tinjauan filsafat manajemen adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak, dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Demikianlah tadi nafkah dalam tinjauan filsafat manajemen dari kami. Sebelum saya akhiri, terlebih dahulu saya akan membacakan kata-kata indah. Seberapa besar kemarahan kita kepada ayah, jangan sekali-kali menunjukkan kemarahan tersebut di depannya, karena besarnya kemarahan kita tidak sebanding dengan besar perjuangan ayah untuk kehidupan kita. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.